Kilin putih bangkit, melepaskan puluhan ribu seberkas cahaya. Itu merobek wilayah surgawi dan terjun ke bawah. Pakaian putih Ning Chuan menari-nari, wajahnya tampan tanpa cacat sedikit pun, lebih cantik dari banyak gadis, mendukung kilin putih ini. Kilin mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, menyerbu dengan kejam. Ini adalah pertempuran yang sangat menentukan. Api kemarahan yang besar berkobar di dalam dirinya. Si Hao mencuri cairan kesengsaraan petirnya, tidak bisa ditoleransi. Apa itu 6 Raja Mahkota? Ia tampil tak tertandingi dalam 6 era, yang dikenal sebagai era terhebat pada masa itu. Tidak ada seorang pun di ranah budidayanya atau di bawahnya yang bisa menandinginya. Huang juga menunjukkan kekuatannya, mulai bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Seseorang menghela nafas kagum. Si Hao bergegas maju, mendukung Kun Peng. Ia sangat besar, melebarkan sayapnya dan membelah langit. Cahaya keemasan memancar dalam puluhan ribu garis, gelombang laut membanjiri keluar. Boom! Ini adalah tabrakan besar yang mengejutkan dunia yang bahkan membuat para dewa surgawi pun gemetar. Kekuatan ilahi tidak ada bandingannya, hukum alam di antara mereka tidak ada habisnya. Keduanya bertarung dengan sengit, darah memercik keluar, cahaya ilahi dilepaskan dalam puluhan ribu garis, teks tulang terjalin, menghancurkan kehampaan. Membunuh. Kesengsaraan surgawi telah berakhir, jadi bagaimana para master sekte bisa duduk diam? Ada orang yang pindah, tujuan mereka jelas adalah cairan kesengsaraan petir. Pohon iblis darah perak, harimau raksasa pelangi, dan ahli tertinggi lainnya bergegas keluar bersama, benar-benar ingin segera membunuh Huang, merebut cairan kesengsaraan petir yang diperolehnya. Namun, bagaimana mungkin ahli nomor 1 dari ras jiwa bersenjata 8, tetua klan dari klan kecantikan, dan yang lainnya hanya menonton dari samping? Mereka datang justru untuk memberi Si Hao dukungan, melindunginya di sisinya. Mereka bergegas keluar bersama, bergegas menuju pohon iblis darah perak dan yang lainnya. Kenyataannya, mereka semua menyimpan dendam pada awalnya, jadi ini kebetulan merupakan kesempatan untuk melancarkan konfrontasi yang mengejutkan dunia. Master Sekte mengambil tindakan, membuat langit dan bumi terbelah, angin dingin menderu, hujan darah turun. Serangan acak apapun sudah cukup untuk menghasilkan banyak perubahan aneh di langit dan bumi. Di sekitarnya, semua orang gemetar, kaki dan perut mereka kram, tidak bisa berdiri diam. Semua wajah mereka pucat pasi seperti salju. Ada beberapa yang tidak bisa menahan tekanan, terjatuh dari langit. Saat itu juga, para ahli melarikan diri dengan kacau, bergegas menuju kejauhan karena takut terjebak dalam gelombang ledakan. Semua orang bersembunyi di batas cakrawala, menyaksikan konfrontasi yang luar biasa ini. Huang, dia menentang langit, benar-benar melintasi kesengsaraan surgawi bersama-sama, merebut sebagian besar cairan kesengsaraan petir, mendominasi hingga tingkat yang konyol. Ini, apakah masih ada alasan surgawi? Dia bisa dengan santai melewati kesengsaraan, tidak pernah mati. Dia berhasil lagi. Semua orang hanya bisa menghela nafas dengan pujian. Latihan luar biasa semacam ini benar-benar terasa konyol. Seseorang harus memahami bahwa itu adalah kesengsaraan Raja Ilahi yang paling kuat, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang normal. Ini adalah kesengsaraan surgawi 9 kematian 1 kehidupan, namun Huang dapat berulang kali melewatinya. Itu benar-benar membuat orang lain merasa dia monster. Orang ini sangat kuat. Penyihir itu bergumam, matanya yang indah berkedip-kedip, seolah ini adalah pertama kalinya dia menemukan Si Hao. Pemuda itu adalah talenta yang menjanjikan ketika dia berada di alam bawah, sementara hari ini dia bisa dianggap benar-benar bersinar, dengan kuat menghadapi 6 Raja Mahkota, mengguncang Immortal Ancient. Di sisi lain, Yu Chen juga memperlihatkan ekspresi kaget. Ning Chuan yang legendaris, raja tak tertandingi yang dikenal tak tertandingi dalam 6 era, dihentikan oleh bocah nakal yang dibencinya. Selain itu, dari kelihatannya, Ning Chuan bahkan terluka, kehilangan sebagian besar cairan ilahi. Ini benar-benar membuat orang lain merasa sedikit khawatir. Semua orang yang hadir menghela nafas. Kebangkitan Huang sudah tak terbendung, melonjak dalam satu dunia, menghancurkan 9 langit besar. Ini adalah legenda yang tidak terkalahkan. Keduanya bertarung dengan intens, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Si Hao tidak khawatir sama sekali, karena pihaknya memiliki lebih banyak master sekte. Sementara itu, Ning Chuan juga melupakan segalanya, tidak menunjukkan rasa was-was lagi, meluapkan amarahnya.
Keduanya punya kartu truf. Saya merasa keduanya dapat melarikan diri di bawah tangan Master Sekte, itulah sebabnya mereka bertarung dalam pertempuran hebat. Kata Chang Gongyan, sampai pada kesimpulan ini. Gadis naga, Cao Yusheng, Suelin dan yang lainnya semuanya mengangguk. Keduanya adalah individu yang sangat kuat, mewakili pertempuran di puncak era ini. Boom! Telapak tangan Si Hao menampar ke depan, membawa kekuatan yang tak ada habisnya, seolah bisa menjatuhkan bintang dari langit. Pancaran-pancaran surga menyelimuti langit, menerangi yang abadi. Boom! Ning Chuan menggunakan tinju kilin, melakukan pertempuran berdarah melawannya. Tinju bertemu telapak tangan, simbol naik dan turun seperti gelombang laut, naik turun dengan keras. Si Hao tidak menampilkan seni 89 surga, sedangkan Ning Chuan tidak menggunakan seni 95 makhluk surgawi tertinggi, karena kedua metode ini terlalu mencengangkan, konsumsinya luar biasa. Mereka membutuhkan waktu persiapan yang lama untuk menyelesaikannya, atau melepaskannya begitu saja tidak akan seefisien hanya menggunakan teknik berharga yang tak tertandingi. Secara umum, itu adalah teknik yang mendukung teknik berharga, dan bukan kemampuan ilahi ofensif yang sebenarnya. Simbol reinkarnasi muncul di tangan Si Hao, mengembun menjadi pedang ilahi, cahayanya mengintimidasi. Itu mertas ke depan. Sial! Pedang kilin yang sangat besar muncul di tangan Ning Chuan, sebuah turunan dari teknik yang berharga. Pedang itu diacungkan, bertabrakan dengan pedang suci itu, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Pertarungan ini mewakili konfrontasi tingkat tertinggi di dunia kultivasi ini, membuat hati dan pikiran semua orang bergetar. Boom! Pedang reinkarnasi dan tongkat kilin bentrok. Ini bukan hanya benturan kekuatan magis dan dao, tetapi juga perbandingan vitalitas dan kemauan. Keduanya bertarung hingga mengamuk. Rambut Si Hao beterbangan dengan kacau, lapisan emas muncul di sekujur tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas. Dia meledak dengan kekuatan, tangan kanannya memegang pedang ilahi, tangan kirinya mengepal saat dia berlari membunuh ke arah Ning Chuan. Sementara itu, 6 Raja Mahkota di sisi lain juga telah kehilangan ekspresi acuh tak acuh sebelumnya, bertarung hingga matanya merah. Pola kilin ada di dahinya, di punggungnya ada diagram surga. Seluruh tubuhnya meletus, menggunakan kekuatan bertarung yang paling kuat. Ning Chuan dan Huang sedang melakukannya, benar-benar bertarung dalam pertarungan yang menentukan hidup dan mati. Apa? Dua kekuatan luar biasa sedang bentrok? Ayo, kita tidak boleh melewatkan ini, kita harus menontonnya. Berita tersebar, menyebar ke segala arah. Banyak dunia kecil di Immortal Ancient mengetahui hal ini, dan beberapa orang bergegas. Mereka tahu bahwa ini kemungkinan adalah pertempuran terakhir dari akhir Immortal Ancient. Mungkin bisa dikatakan bahwa ini adalah pertarungan terakhir yang seru. Dia bertarung melawan 6 Raja Mahkota, bisakah dia menang? Ketika Yunxi mengetahuinya, dia agak bingung berkata-kata. Dia kemudian bergegas menuju tempat itu. Huang, apakah dia benar-benar akan menentang surga? Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan sekarang, dia bahkan pergi menantang 6 Raja Mahkota. Ada orang-orang aneh kuno yang menghela nafas panjang. Seseorang harus memahami bahwa di dalam hati mereka, Ning Chuan tidak tertandingi. Sekarang, seorang anak muda yang sedang naik daun sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini. Para jenius dari 3000 provinsi semuanya tergerak, bergegas. Mereka akan menyaksikan pertarungan pamungkas ini. Hal ini juga berlaku bagi penduduk asli Immortal Ancient, semuanya bergegas menuju dunia kecil itu. Itu karena selain 2 jenius hebat yang ada di sana, ada juga cairan kesengsaraan petir, yang membuat darah mereka melonjak. Semakin banyak orang datang, dunia kecil ini dipenuhi orang. Membunuh. Kedua orang jenius itu saling mencabik-cabik, pertarungannya sangat kejam. Si Hao menjadi lebih gagah berani semakin lama dia bertarung, kekuatan tinjunya sangat mengejutkan. Saat tinjunya menghantam keluar, bahkan bulan pun akan meledak jika dipukul. Mereka bertarung mempertaruhkan segalanya, mereka sudah bertarung dengan darah selama lebih dari 2000 gerakan, konsumsi keduanya sangat bagus. Keduanya baru saja melewati kesengsaraan surgawi, tidak punya waktu untuk pulih. Itu karena tidak ada waktu sama sekali. Jika bukan karena mereka berdua meminum sedikit cairan kesengsaraan petir, tulang-tulang di tubuh mereka semua akan patah. Hal ini terutama berlaku untuk Si Hao. Dia menghadapi kesengsaraan 2 kali sekarang, saat ini sangat kelelahan.
Untungnya, efek cairan kesengsaraan petir sangat mencengangkan, membuatnya bisa pulih sedikit. Ning Chuan sangat marah. Ini adalah cairan kesengsaraan petir miliknya. Dia merasa sangat jengkel ketika melihat orang lain meminumnya. Darah orang berdosa, darah kotor mengalir ke seluruh tubuhmu. Kamu sama seperti nenek moyangmu, tidak tahu malu dan tidak memiliki kebajikan, terimalah kematian. Ning Chuan meraung. Kamu yang disebut anjing kentut 6 Raja Mahkota, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mata Si Hao mengeluarkan aliran petir dingin. Keduanya menampilkan metode rahasia, menampilkan serangan paling kuat. Tiba-tiba, Si Hao mengeluarkan geraman, seluruh tubuhnya menjadi emas, melepaskan kecemerlangan ilahi, berubah menjadi naga langit dan menyerbu ke depan. Tidak baik. Ekspresi Ning Chuan berubah. Teknik berharga yang dia keluarkan sebenarnya menghilang bersama angin, rusak, menghilang dengan cepat, tidak dapat mencapai Si Hao. Kekebalan magis. Ini adalah metode yang aneh, dan saat ini, metode ini menunjukkan kemampuan yang luar biasa, langsung menyebabkan hati Ning Chuan berdebar kencang, ekspresinya langsung berubah. Si Hao memiliki kemampuan seperti ini, tetapi setelah datang ke Immortal Ancient, dia tidak pernah benar-benar menggunakannya, karena dia sedang menunggu kesempatan, meninggalkannya untuk jaminan pembunuhan. Jika dia dengan santai menampilkannya, orang lain akan waspada, sulit untuk benar-benar menampilkan efek luar biasa. Hanya ketika dia bertemu Ning Chuan hari ini, ketika keduanya telah bertarung sampai titik ini, dia tiba-tiba menunjukkannya. Benar saja, semua teknik berharga yang ditampilkan Ning Chuan untuk sementara waktu kehilangan keefektifannya, seolah-olah mereka kehilangan kekuatan magis, dao mereka dicukur. Matanya melotot karena marah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang berteriak ketakutan. Tubuh Ning Chuan menjadi redup, semua teknik berharga menghilang. Sementara itu, pancaran Si Hao berkembang, semua jenis teknik berharga muncul. Boom! Tinju Kunpeng benar-benar mendominasi. Ketika turun, ia membawa hamparan bulu emas, dan ada juga gelombang laut hitam yang tak terbatas, itu sangat menakutkan. Kekuatan tinju ini mengalir keluar, meledakkan Ning Chuan hingga dia terbang keluar. Dia kehilangan perlindungan hukum alam dan teknik berharga, menerima serangan ini secara paksa dengan dagingnya, mengandalkan tinjunya dan bagian lain untuk memblokir serangan ini. Boom! Dia pertama-tama memuntahkan seteguk besar darah, dan kemudian suara patah tulang terus terdengar. Tubuhnya hampir meledak, menderita kerusakan serius akibat serangan ini. Si Hao mengangkat tangannya. Sebuah pohon willow emas muncul di belakangnya, dan kemudian bersamaan dengan tampilan teknik rahasianya, ratusan rantai keteraturan dewa emas terbang keluar. Suara peu-peu terdengar, beberapa di antaranya menusuk tubuh Ning Chuan, menyebabkan seluruh tubuhnya berdarah. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Astaga, apa yang terjadi? Mengapa Ning Chuan tiba-tiba kalah? Banyak orang berteriak ketakutan. Mata Ning Chuan sedingin es, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Lebih dari 10 lubang berdarah muncul di tubuhnya. Meskipun dia berjuang bebas, hal ini melukai fondasinya, lukanya sangat parah. Membunuh! Si Hao berseru. Seperti seekor kuda surgawi yang melompati bulan, dia telah tiba, dengan satu kaki menginjak ke bawah. Petir menyambar tanpa henti saat dia menginjak ke arah Ning Chuan. Kali ini, dia menampilkan teknik berharga Kaisar Petir. Boom! Guntur 5 warna dirobohkan. Pakaian putih Ning Chuan terbakar menjadi abu, ubun-ubun kepalanya tersambar petir. Jika bukan karena lengannya yang melindunginya, kemungkinan besar dia berada dalam bahaya. Meski begitu, dagingnya yang kuat masih rusak, hangus hitam dan pecah-pecah. Tulangnya patah dan ototnya robek, kondisinya sangat memprihatinkan. Yunsi kebetulan bergegas. Sama seperti banyak orang, ketika dia melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Apakah Ning Chuan ditekan dan dipukuli oleh Huang? Huang, kamu membuat marah semua orang. Ning Chuan meraung. Lengan kirinya bersinar, berkilau dan cemerlang. Itu disertai dengan energi abadi dan cahaya abadi. Fluktuasi yang dilepaskannya berubah dari lemah menjadi kuat, menjadi sangat menakutkan. Semua orang menjadi terkejut, termasuk Master Sekte dan lainnya. Kekebalan magisnya benar-benar rusak. Pikiran Si Hao terguncang. Apa itu tadi? Tulang tangan abadi sejati.
Seseorang berteriak ketakutan. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan dao aura abadi itu. Tangannya istimewa, segera menjadi transparan. Tulang-tulang di dalamnya berputar dengan cahaya abadi, kekuatan yang mengguncang dunia. Justru karena inilah tulang tangan dihidupkan kembali, dengan paksa mematahkan kondisi kekebalan magis Si Hao. Boom! Ning Chuan menekan telapak tangannya ke depan. Tubuhnya gemetar, seluruh lengannya berkerut, apalagi mengeluarkan suara kaca. Tiba-tiba pecah. Menggunakan tulang tangan ini memberikan beban yang tak terbayangkan padanya. Itu karena dia dengan paksa menggunakan kekuatan dao abadi. Ini bukan tulang abadi sejati biasa, di dalamnya terkondensasi jejak yang paling primitif dan paling kuat. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menampilkan kekuatan seperti ini? Semua orang menggigil dalam hati. Boom! Langit dan bumi hancur, tidak banyak yang mampu menghentikannya. Bahkan ekspresi Master Sekte pun berubah. Tempat ini menjadi ketiadaan, kembali ke kekacauan awal. Si Hao pindah. Kecepatannya terlalu cepat. Dia merasakan aura bahaya, satu lengkungan membawanya ke tepi cakrawala. Ning Chuan, serahkan hidupmu. Kemudian, dia berputar kembali, menyerang Ning Chuan dengan kejam. Itu karena dia sudah melihat bahwa tulang tangan ini terlalu kejam, bahkan Ning Chuan yang sekuat ini merasa sulit untuk mengoperasikannya. Pada saat ini, wajah Ning Chuan seputih salju, esensi spiritual seluruh tubuhnya hampir kering. Tulang lengannya patah di beberapa tempat. Dia menghela nafas. Setelah melewati masa kesusahan besar hari ini, dia masih belum memperkuat kultivasinya. Dia ceroboh selama pertempuran sengit ini, menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan, kesalahan demi kesalahan. Dia harus pergi. Kalau tidak, dia mungkin dibunuh oleh Huang. Boom! Dia mendukung tulang tangan abadi sejati lagi. Itu meledak menembus langit dan bumi, merobek kehampaan. Tidak ada gunanya bahkan jika Master Sekte menutup kekosongan tersebut. Bisa dibayangkan betapa luar biasa tulang tangan ini. Satu-satunya kelemahannya adalah konsumsi kekuatan suci dan daonya terlalu besar, dan beban yang ditanggungnya pada tubuh terlalu banyak. Demi mengaktifkan tulang tangan itu, lengannya sendiri malah patah. Kamu tidak akan bisa pergi. Si Hao mengikuti, mengejarnya untuk memburunya. Hari itu, Immortal Ancien terguncang. Huang mengejar 6 Raja Mahkota, membuat semua pihak sangat terkejut. Semua mata terfokus pada masalah ini. Dia akhirnya mencapai langkah itu, mampu menyapu Immortal Ancien. Beberapa orang jenius dari 3.000 provinsi menghela nafas kagum. Bahkan Ning Chuan dikalahkan, berlari seperti ini, jadi siapa yang bisa menandingi Huang? Siapa yang bisa menghentikan langkahnya? Ning Chuan terus berlari, merasa sulit untuk tenang. Dia dipenuhi amarah. Ini adalah pertama kalinya dia harus melarikan diri dari seorang kultivator yang levelnya sama dengannya, suatu penghinaan yang luar biasa. 6 Raja Mahkota kalah. Dia terluka oleh Huang seperti ini, terpaksa lari, aku tidak percaya. Ning Chuan yang berpakaian putih, legenda yang tak terkalahkan, dia kalah hari ini, menderita kekalahan. Sungguh disesalkan. Banyak orang berdiskusi di belakang mereka. Tempat ini telah berubah menjadi kekacauan. Pertempuran ini mengejutkan semua pihak, semua jenius dari 3.000 provinsi terguncang. Gelombang besar terjadi. Sosok seperti apa Ning Chuan itu? Dia mengabaikan semua ahli dari masa lalu hingga sekarang, mereka yang berada pada level yang sama tidak mampu menentangnya. Dia mendominasi 6 dunia, siapa di levelnya yang bisa bersaing dengannya? Hari ini, dia dikalahkan. Seolah-olah prasasti bertulis itu runtuh, membuat orang lain menghela nafas panjang, sekaligus merasakan sedikit kekecewaan. Legenda berpakaian putih akan berakhir di sini? Beberapa orang yang merasa hormat terhadap 6 Raja Mahkota kini merasa sangat tidak nyaman. Namun, apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Keduanya pergi, yang satu mengejar yang lain, menghilang dari pandangan semua orang. Sebelumnya, Ning Chuan batuk darah dan mengalami luka serius. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat ini. Mengejar. Semua Master Sekte pindah, mengejar mereka. Cairan kesengsaraan petir adalah tempat semua harapan mereka bertumpu, jadi mereka tidak bisa membiarkannya hilang. Nenek moyang kuno ras jiwa bersenjata 8, tetua klan ras kecantikan, dan yang lainnya relatif lebih baik. Kutukan mereka sudah dinetralkan,
sekarang hanya menunjukkan perhatian pada anggota klan mereka. Namun, pohon iblis darah perak di sisi lain, harimau raksasa pelangi, dan mata lainnya sudah merah, mengejar keduanya. Sayangnya, jumlah mereka lebih kecil, tidak sebanding dengan leluhur kuno ras jiwa bersenjata 8 dan lainnya. Peu. Akhirnya, Master Sekte di pihak Ning Chuan terbunuh. Itu karena pihak Siha memiliki keunggulan jumlah. Jika mereka semua mengambil tindakan bersama, siapa yang bisa menghentikan mereka? Ning Chuan, kamu mau kemana? Di dalam dunia kecil tertentu, Si Hao dan Ning Chuan bergegas keluar dari kehampaan, bertukar serangan di dunia ini. Ning Chuan ingin menggunakan tulang abadi dan menampar Si Hao sampai mati, tetapi konsumsinya terlalu besar. Apalagi serangan ganas itu belum tentu mengenai lawannya. Alhasil, setelah dipikir-pikir, dia hanya bisa berlari. Hanya saja, bagaimana Si Hao bisa memberinya kesempatan ini? Dia terjerat, niat membunuh melonjak, mengejarnya tanpa henti. Boom! Si Hao mengangkat tangannya, telapak tangannya bersinar. Hamparan petir menyambar ke depan. Tubuh Ning Chuan bergetar. Tidak peduli seberapa cepatnya dia tidak lebih cepat dari kilat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya hangus hitam. Dia sangat marah. Kamu tidak bisa lari? Si Hao berteriak. Ning Chuan menjadi semakin marah. Sepanjang hidupnya sebagai seorang kultivator, kata lari jarang diasosiasikan dengannya, namun saat ini, hal tersebut adalah kenyataan. Dia hanya bisa berlari untuk mengobati lukanya. Beberapa lusin cabang pohon willow tumbuh keluar, cahaya keemasan bersinar terang. Seolah-olah beberapa lusin rantai dewa emas menembus kehampaan, menembus punggung Ning Chuan dengan suara peu-peu. Dia terhuyung, mengeluarkan teriakan nyaring. Ada beberapa lubang berdarah di sekujur tubuhnya, tapi dia tidak berbalik, tetap berlari. Ning Chuan, tidakkah kamu merasa ini adalah sejenis penghinaan? Apakah kamu berani bertarung melawanku atau tidak? Si Hao meraung. Boom! Tiba-tiba, ketika Si Hao mendekat, Ning Chuan berbalik, melepaskan serangan lagi. Tangannya menjadi berkilau dan tembus cahaya, mengeluarkan cahaya cemerlang, tulang-tulang di dagingnya terlihat jelas. Cahaya abadi terbang keluar, auranya menakutkan. Telapak tangan itu menampar Si Hao. Kali ini, Si Hao masih mengelak, tapi dia juga mengambil tindakan, menghasilkan diagram 10.000 roh untuk menahan fluktuasi. Itu dihentikan. Si Hao terkejut dan senang. Kamu. Si Hao meninggalkan bayangan di tempat aslinya. Dengan diagram 10.000 roh di tangannya, dia menembus cahaya warna-warni yang melonjak, bergegas ke depan dengan ganas. Boom! Dia menghasilkan cetakan tinju, menghancurkannya ke depan. Peu! Darah menyembur keluar dari mulut Ning Chuan. Tubuhnya bergetar, karena jejak itu tampak seperti yang dikirim dari makhluk abadi, muncul dengan sangat cepat, menghantam dadanya. Hal ini membuatnya terkejut. Wang benar-benar melawan kekuatan yang dilepaskan oleh tulang tangan Dao abadi saat dia bergegas. Ini agak keterlaluan. Justru karena itulah dia kembali menerima kerusakan serius. Dada Ning Chuan diledakkan oleh jejak tinju. Darah mengalir seperti air mancur, mengalir tanpa henti, membentuk hamparan merah tua. Sangat menakutkan. Apalagi beberapa tulang dadanya patah, muncul lubang besar berdarah di dadanya, yang menyambung lurus dari depan ke belakang. Gelang 6 Dao makhluk tertinggi. Ning Chuan berkata dengan lembut sambil mengeluarkan gelang. Semuanya berkilau. Ini adalah harta karunia yang tertinggi. Dia muncul 6 kali, tulang berharga dari musuh terkuat yang dia bunuh setiap kali tertinggal. Hanya setelah menyimpannya selama 6 era barulah dia mendapatkan 6 tulang sejati yang paling kuat. Setelah menyempurnakannya selama bertahun-tahun, gelang makhluk tertinggi ini menjadi sangat kuat. Itu karena mereka belum mati, masih memiliki kekuatan hidup berdampingan dengan daging Ning Chuan, dan terus bertumbuh selama ini. Orang bisa membayangkan kengerian macam apa yang akan dihasilkan jika 6 jenis teknik tertinggi yang berharga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Ekspresi wajah Si Hao berubah, menyingkir. Langit dan bumi sendiri sepertinya telah diledakkan. Si Hao menghirup udara dingin. Dia sebelumnya mendapatkan gelang sekunder. Sekarang sepertinya terlalu jauh dari gelang utama, kekuatan kedua benda itu bukanlah benda yang bahkan bisa disebutkan dalam satu tarikan napas.
Anda sedang meneliti seni surgawi 6 Dao reinkarnasi, menggunakan gelang ini untuk mempelajarinya. Ekspresi Si Hao bergerak. Dia terguncang sampai darah dan kinya melonjak. 6 teknik berharga itu hampir mengenai dirinya. Ning Chuan tidak berkata apa-apa, matanya sedingin es. Setelah melepaskan serangan ini, dia mulai melarikan diri lagi untuk menyelamatkan nyawanya. Boom! Si Hao melepaskan satu-satunya jalan surgawinya. Segera setelah itu, teknik reinkarnasi, cahaya bencana surga, teknik rahasia Kaisar Petir, teknik berharga Dewa Willow, dan lainnya semuanya muncul, diukir menjadi satu bagian surgawi, pancaran cahayanya menyilaukan. Dia mengejar Ning Chuan lagi. Ketika keduanya bertukar serangan, satu-satunya bagian surgawi Si Hao bersinar cemerlang. Seolah-olah lonceng emas besar bergemuruh, banyak teks tulang muncul di dinding lonceng ini, misalnya Kunpeng, Kaisar Petir, reinkarnasi, dan lain-lain. Ini adalah perwujudan dari tekniknya yang berharga. Ketika gelang 6 Dao makhluk tertinggi menabrak lorong surgawi Si Hao, seolah-olah guntur jatuh, bergemuruh tanpa akhir. Peu! Ning Chuan batuk darah, sekali lagi melarikan diri ke kejauhan. Itu karena dia terluka, lukanya jauh lebih parah daripada luka Si Hao. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan menjadi semakin defensif, dan akhirnya terbunuh. Pada akhirnya, Ning Chuan menggunakan tulang tangan Dao abadi lagi. Dia tidak menamparnya ke arah Si Hao, malah mengarahkannya ke celah yang muncul di Immortal Ancient. Terjadi ledakan besar. Langit akan meledak, retakan besar itu melepaskan pancaran hukum ilahi. Itu sangat menakutkan. Boom! Retakan besar itu terbuka, menjadi semakin besar. Langit dan bumi ini akan segera terkoyak. Tidak bagus, Master Sekte dari dunia luar akan masuk. Segera setelah itu, seseorang berteriak dengan keras. Tulang tangan Dao abadi itu mempercepat pelebaran retakan ini. Tidak bagus, ada senjata Master Sekte yang langsung terbang ke dalam. Mereka benar-benar akan membantai mereka menuju Immortal Ancient? Berita yang terdengar sepanjang jalan sangat buruk bagi Si Hao. Tiba-tiba terjadilah gempa yang sangat besar. Retakan besar itu meledak, mengguncang Immortal Ancient. Tepat di tempat itu, seseorang menyerangnya dari luar. Namun, celah itu dengan cepat tertutup kembali, ditutup paksa oleh hukum alam. Hanya saja, Si Hao dengan jelas melihat beberapa sosok tadi. Beberapa Master Sekte berada tepat di luar. Ning Chuan mengambil tindakan, kali ini, mengamuk tanpa henti, tidak mengeluarkan biaya apapun, membiarkan otot dan tulangnya robek dan patah. Dia masih mengaktifkan tulang tangan Dao abadi, sementara orang-orang di luar juga menyerang. Hong! Kali ini, ketika retakan muncul, Ning Chuan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Si Hao berteriak keras. Ini buruk. Tempat ini tidak jauh dari pembukaan tadi. Itu sangat rapuh. Hari ini, Ning Chuan berhasil keluar. Si Hao berbalik untuk pergi, mencari Master Sekte di Immortal Ancient. Waktu terlalu mendesak. Dia tahu bahwa Immortal Ancient akan terpecah, para Master Sekte di luar akan segera masuk. Akhirnya, dia menemukan leluhur kuno ras jiwa bersenjata 8 dan lainnya. Mereka segera kembali ke Pulau Jiwa. Si Hao tidak bertele-tele, dengan cepat menghasilkan cairan kesengsaraan petir. Dia sendiri yang mengambil sedikit, lalu mulai membagikannya. Kali ini, 4 Master Sekte yang tidak dia kenal diundang. Mereka menerima cairan kesengsaraan petir Si Hao dengan penuh semangat, segera meminumnya, dan kemudian duduk untuk menetralisir kutukan tersebut. Bersama dengan 5 Master Sekte yang telah membebaskan diri sebelumnya, mereka sekarang memiliki 9 Master Sekte di pihak mereka. Ini adalah pengumpulan kekuatan yang besar. Dengan begitu banyak Master Sekte bersama, Si Hao segera merasa lebih percaya diri. Dengan para Master Sekte ini, dia seharusnya bisa menemukan jalan keluarnya. Selama dia bisa melewati uji coba pembukaan, dia tidak perlu takut pada hal lain. Hong! Tiba-tiba, suara yang luar biasa terdengar. Seolah-olah langit dan bumi terbalik, puing-puing berterbangan ke udara. Suara itu terlalu keras, seluruh peninggalan kuno abadi terguncang, lalu bergemuruh dengan keras. Pada saat ini, semua hukum alam Dao yang agung muncul, hamparan teks tulang terjalin. Retakan besar itu akhirnya meledak. Immortal Ancient terhubung dengan dunia luar. Orang-orang di luar masuk. Teriakan keras terdengar, mengguncang semua orang.
Kenyataannya, hal ini terjadi di setiap tempat. Penduduk asli semuanya ketakutan. Gaya hidup tenang mereka pun hancur, kini bersinggungan dengan 3.000 provinsi. Langit dan bumi bergetar hebat, kehampaan terbelah. Ada ahli yang menyerang. Immortal Ancient tidak bisa menghentikan jejak para master sekte dunia luar sama sekali. "Senior, tolong bantu saya meninggalkan Immortal Ancient," kata Si Hao. Tiba-tiba Si Hao menjadi kaget. Dia tersapu oleh seberkas cahaya, segera menghilang dari wajah 9 master sekte besar. "Teman kecil. Adik laki-laki." 9 dari mereka terkejut. Apakah seseorang mengambil tindakan? Sesuatu telah salah. Mereka benar-benar tercengang, karena jenis cahaya ini ada di mana-mana di Immortal Ancient. Mereka semua bergegas, membawa orang-orang jenius dari 3.000 provinsi menjauh dari tempat ini. 3.000 kelopak bunga dao yang hebat mengirimkan semua jenius yang masih hidup. Mereka berangkat ke tempat asalnya. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa pelatihan Immortal Ancient telah selesai. 3.000 kelopak bunga dao besar itu bersinar, membuat semua pembudidaya yang mereka bawa keluar kembali. "Huang, di mana dia? Cepat keluar dan terima kematian." Orang-orang di luar memasuki Immortal Ancient, dan seseorang segera mulai mencari Huang, ingin membunuhnya. Segera setelah itu, para master sekte yang datang dan para dewa surgawi semua memperhatikan pemandangan ini. Garis demi garis cahaya menyapu, menyelimuti para penggarap di 3.000 provinsi dan menghilang. Ada beberapa yang bergegas ke kedalaman Immortal Ancient untuk mencari keberuntungan dan peluang alam. Ada beberapa lainnya yang segera mundur, bergegas menuju 3.000 kelopak bunga dao besar. Reaksi mereka terlalu cepat. Sebagai master sekte, kekuatan mereka sangat menakutkan. Begitu Si Hao dan yang lainnya bergegas keluar dari pintu yang terbentuk dari kelopak bunga dao abadi, fluktuasi yang kuat segera terdengar di sekitar mereka. Sekelompok master sekte dan lainnya turun. Orang-orang ini terlalu menakutkan, mampu melakukan perjalanan tanpa hambatan di bawah langit. Mereka bisa melintasi jarak tak berujung dalam sekejap, tidak lebih lambat dari para jenius yang keluar dari kelopak bunga dao abadi. Pada saat itu, seseorang mengunci langit dan bumi, memenjarakan kehampaan, menghentikan semua orang untuk pergi. Itu karena para master sekte dari dunia luar mengetahui bahwa beberapa orang memperoleh keberuntungan alam yang besar dan bercampur dalam kerumunan. Tentu saja, tujuan utama mereka yang bergegas ke sini tetaplah untuk menangkap Huang. Dia memiliki benih abadi, kitab suci abadi, skala naga penentang, dan hal-hal lainnya. Mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Selain itu, beberapa sekte besar sangat membencinya, datang ke sini hanya untuk membunuhnya. "Huang, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku ingin melihat siapa yang akan menyelamatkanmu." Seseorang berkata dengan dingin dari jauh di atas, tekanan master sekte dilepaskan, mengguncang semua sisi. Gunung-gunung besar menjulang tinggi satu demi satu, pepohonan kuno tak berujung menjulang ke langit. Ada perasaan buas yang memenuhi tempat ini. Ini adalah wilayah yang tidak berpenghuni, tempat yang penuh bahaya dan misteri. Banyak puncak besar yang tampak menyentuh langit, awan berputar-putar di sekelilingnya. Ada beberapa tanaman merambat tua setebal punggung gunung, berkelok-kelok di puncak gunung satu demi satu. Saat ini, bunga dao abadi sangat cemerlang. 3.000 kelopak bunga berputar-putar dengan cahaya keberuntungan, setiap daun merupakan pintu yang terhubung ke kuno abadi. Suasana menjadi tegang. Para jenius dari 3.000 alam semuanya keluar, kembali melalui jalan yang mereka masuki. Tidak jauh dari mereka, para master sekte turun satu demi satu, mengunci tempat ini. "Di mana Huang?" Ada orang jenius yang berkata dengan lembut. Karena semua master sekte datang untuknya, mereka seharusnya tidak merepotkan yang lain, bukan? Ini keturunan ras gerbang pengku. Cepat dan datanglah. Seekor peng bersayap emas besar menunjuk ke arah seorang anak muda. "Keturunan ras pohon ilahi darah besi, kalian semua datang ke tempat saya berada." Sebuah pohon tua juga berbicara, memanggil para jenius dari klan itu. Pada saat itu, banyak orang jenius yang dibimbing pergi, kembali ke seniornya. Mereka semua menghela nafas lega. Tentu saja, selama proses ini, ada banyak kehendak ilahi yang kuat yang melanda. Mereka mencari-cari, melihat apakah ada masalah, memindainya satu persatu. Semua orang tahu bahwa master sekte ini datang terutama untuk Si Hao. "Di mana Huang?"
Semua orang memandang kerumunan itu, ingin menemukannya. Tiba-tiba, kabut suram muncul. Kemudian, lautan arwah yang tak berujung melonjak, menenggelamkan tempat ini, mengganggu kedamaian langit dan bumi. Tempat ini dipenuhi kabut hitam, angin dingin bersiul dengan marah. Lautan jiwa yang telah meninggal meraung, dikelilingi oleh aura mematikan. 10 Raja Mahkota. Seorang jenius berteriak ketakutan, tetapi suaranya terhenti, meledak karena tamparan. 10 Raja Mahkota mengambil tindakan. Dia juga takut dengan rencana para Master Sekte, karena dia memiliki kitab suci kuno abadi, yang mendapatkan keberuntungan alami. Dia menghasilkan artefak magis spasial, menghasilkan lautan roh yang telah meninggal. Hong! Segera setelah itu, bumi besar terkoyak, kehampaan hancur. Dewa yang diasingkan juga mengambil tindakan. Di tangannya ada satu tanduk semut bertanduk surgawi. Ia merobek kehampaan, melarikan diri ke kejauhan. Meskipun ada Master Sekte yang memenjarakan kekosongan, tanduk ini masih bisa menerobos. Pada saat ini, banyak orang jenius yang bangkit, meminjam kekacauan untuk melarikan diri. Hanya saja, banyak dari orang-orang ini yang ditakdirkan mengalami kekecewaan. Beberapa tangan besar bergerak melalui kehampaan, menghentikannya, beberapa di antaranya meraih di tempat. Si Hao memegang diagram 10.000 roh di satu tangan, tangan lainnya memegang skala naga penentang, mengambil tindakan pencegahan. Dia berdiri di tengah kabut hitam, juga bergerak, bersiap untuk melarikan diri. Dia awalnya ingin meminjam kekuatan Master Sekte untuk melarikan diri dari tempat ini, tapi dia tiba-tiba dipindahkan ke sini. Sesosok muncul tidak jauh dari sana, rambut biru tergerai ke bahunya, tubuh tinggi dan ramping, kekar. Wajahnya seram dan tampan, sepasang mata bergerak dengan cerdas. Dia juga bergerak dengan hati-hati. Si Hao berakhir bersama dengannya, keduanya saling tersenyum. Namun, senyuman mereka dengan cepat membeku. Kamu adalah Huang. Kamu adalah manusia kotoran naga itu? Saat kedua suara ini terdengar, ekspresi keduanya menjadi jelek. Itu karena mereka tahu bahwa orang lain telah mengembangkan mata surgawi, mampu melihat tubuh asli mereka. Si Hao mengerutkan kening. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan keinginan untuk membunuh agar identitasnya tidak bocor. Bahkan sulit bagi Master Sekte untuk mengolah mata surgawi, ini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan alam budidaya, hanya mengandalkan bakat. Orang ini benar-benar mengolahnya, sungguh luar biasa. Halo, saudara yang diperhatikan oleh naga itu. Si Hao menyapa. Dia secara alami mengenali orang ini. Ini adalah kejahatan surgawi, kekuatannya sangat mengejutkan. Semua yang memiliki gelar seperti kejahatan surgawi dan raja surgawi pasti menantang surga. Orang normal tidak akan berani mengambil gelar seperti ini. Saat itu ketika Immortal Ancient pertama kali dibuka, iblis surgawi ini, karena keserakahannya, berakhir dengan kotoran naga menghujani dirinya, seluruh tubuhnya terkubur di bawah. Sulit bagi Si Hao untuk melupakannya meskipun dia menginginkannya. Kenyataannya, saat itu banyak orang yang kaget dan tidak berani mempercayai pemandangan itu. Di sisi lain, wajah laki-laki berambut biru itu menunduk, wajahnya berubah, hampir mengeluarkan serangkaian kutukan, benar-benar dibuat marah oleh Si Hao. Tutup mulutmu. Wajah laki-laki berambut biru yang menyeramkan dan tampan itu tertutupi oleh embun beku yang dingin. Wajah Gekian memerah. Saat itu, dia benar-benar sangat tidak beruntung, diincar oleh seekor naga. Gumpalan kotoran naga itu membuatnya gila. Dia benar-benar ingin menjatuhkannya dan membunuhnya. Kini, seseorang mengungkit masa lalu, benar-benar membuat urat di keningnya melonjak. Serahkan kitab suci Dao abadi yang kamu peroleh. Kata Gekian jahat surgawi. Kenapa harus saya? Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan segera berteriak bahwa Huang ada di sini. Kata Gekian jahat surgawi sambil tertawa. Manusia kotoran naga ada di sini, dia memiliki kitab suci Dao abadi di tangannya. Si Hao berteriak. Kemudian, dia mengaktifkan simbol penghancur alam emas, langsung keluar melalui celah yang dirobek oleh dewa yang diasingkan. Ini adalah simbol ilahi yang para Master Sekte bekerja sama untuk menyempurnakannya, lebih kuat dari simbol penghancur alam biasa, kekuatannya tak tertandingi, sangat menakutkan. Itu tidak cukup bahkan jika Master Sekte mengunci langit dan bumi. Huang, kamu berani menyakitiku? Gekian jahat surgawi meraung marah.
Beberapa tangan besar terulur ke bawah, kekuatan ilahi tak tertandingi, aura melonjak seperti sungai bintang. Aduh! Tiba-tiba teriakan drakonik terdengar, suara gemuruh bergema di seluruh tempat ini. Naga bersayap. Naga bersayap yang menakutkan dari masa lalu muncul lagi. Para master sekte di sini segera menggigil dalam hati. Naga ini terlalu kuat, energi darahnya meluap seperti lautan luas. Terlebih lagi, ada beberapa makhluk kuat di belakangnya, misalnya Yazi, burung berkepala 9, dan lainnya, tidak ada satupun yang sejenis. Mereka semua berasal dari kedalaman wilayah tak berpenghuni. Hong! Langit dan bumi runtuh, hantu menangis dan para dewa melolong. Seluruh tempat ini meletus. Gekian jahat surgawi ditangkap, dan ada jenius lain yang berakhir dicakar naga juga. Kamu berani? Lepaskan murid klanku. Seorang master sekte meraung. Naga bertanduk telah tiba. Awalnya ia ingin membantai untuk mencapai Immortal Ancient, tapi sekarang, ia berubah pikiran, memutuskan untuk mencegat para jenius dan merebut keberuntungan alami dari tangan mereka. Makhluk kuat dari wilayah terlarang muncul, membuat seluruh tempat ini menjadi kacau balau. Hong! Terjadilah pertempuran besar. Di kejauhan, Siha meminjam simbol penghancur alam emas untuk melarikan diri jauh ke kejauhan. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kekosongan itu pecah, dan dia terjatuh. Dia terkejut. Formasi misterius membelah ruang, menghentikan semua orang yang ingin melarikan diri. Orang ini adalah Huang. Seseorang berteriak ketakutan. Kemudian, dia langsung menjadi bersemangat, tertawa terbahak-bahak. Ketika Si Hao mengangkat tangannya, dia sudah melihat beberapa lusin orang jenius tersingkir. Semuanya adalah talenta yang sangat tajam sebelumnya, metode mereka ganas, membawa harta misterius yang aneh pada mereka. Mereka terputus setelah mereka melarikan diri ke sini. Kenyataannya, ada beberapa lusin formasi besar di wilayah ini, semuanya dibentuk oleh master sekte demi menghentikan para jenius itu. Itu karena ini adalah terakhir kalinya Immortal Ancient dibuka, dan keberuntungan alam terakhir muncul. Itulah sebabnya para master sekte ini tidak mengeluarkan biaya apapun, menggunakan materi surgawi yang tak ada habisnya untuk meletakkan formasi dan menghentikan orang-orang ini. Itu benar-benar Huang, kami bertemu dengannya, haha, sungguh tidak terduga. Benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Tawa terdengar terus-menerus. Mereka tidak memiliki mata surgawi, tetapi ada seseorang yang cukup pandai merasakan jiwa seseorang, menyadari bahwa dia adalah Si Hao. Aura dan fluktuasinya sepenuhnya sama. Huang seharusnya ditangani oleh klanku. Dao saudara, jangan ikut campur. Seseorang berkata. Jelas akulah yang menemukannya, jadi Dao bersaudara, tolong lepaskan dan biarkan aku membawa Huang pergi. Kata orang lain. Ekspresi Siha menjadi tidak menyenangkan. Seperti apa orang-orang ini memperlakukannya? Dia bahkan belum ditekan, tapi mereka sudah memperebutkannya. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa dia seperti mangsa yang ditangkap? Haha, master sekte kecil seperti kalian semua mungkin tidak lebih kuat dari Huang. Saya pikir masih lebih baik jika Anda menyerahkan Huang kepada saya. Seseorang berjalan mendekat, seekor harimau putih yang sangat besar. Huang ada di sini, dia muncul. Dewa Surgawi berteriak, mentransmisikan ke kejauhan. Hong! Kekosongan itu hancur. Segera ada beberapa tangan besar yang terulur, meraih tangan yang ada di bawah. Kemudian, tubuh asli mereka muncul. Peng! Beberapa orang bentrok, saling bertukar pukulan. Haha, seorang tetua di antara mereka tertawa keras, tubuhnya mengering, kulitnya berkerut seperti kulit pohon tua. Rambutnya hampir rontok semua. Meskipun dia tertawa, matanya sangat dalam. Di kepalanya ada sepasang tanduk banteng berwarna hitam, auranya mencengangkan. Dia adalah pelindung Dao Klan Celestial. Di masa lalu, dia sebelumnya mengambil tindakan terhadap Si Hao. Dia pertama kali dikalahkan oleh penguasa ilahi klan Merak, dan kemudian sepasang tanduk bantengnya dicabut oleh Ki Daolin, menyebabkan luka serius. Sekarang, dia datang lagi. Huang, aku benar-benar berhasil bertahan sampai kamu keluar. Langit telah membuka mata mereka, mengizinkanku menghilangkan kemalangan klanku di masa depan, hahaha, dia sangat bahagia.
Si Hao tidak menyangka bahwa dia akan menjadi salah satu ahli pertama yang bergegas ke sini. Matanya menjadi sedingin es, menatap tajam ke arah sesepuh ini. Bukankah orang tua sepertimu akan mati dalam meditasi? Kenapa kamu masih hidup, kata si Hao. Tentu saja dia tidak punya hal baik untuk dikatakan. Di masa lalu, dia telah mengawal Yunxi sejauh puluhan ribu li, bertarung sengit melawan klan perang, pakaian perangnya sekarat karena darah, menunjukkan kebaikan seperti ini kepada klan surgawi, namun pada akhirnya, dia ditangkap di kota surga, diperlakukan sebagai tahanan. Mereka tidak hanya memfitnah dan mempermalukannya, dia hampir mati di penjara hitam itu. Si Hao tidak melakukan kesalahan pada mereka, dan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar memberikan bantuan besar kepada mereka, tetapi klan ini menggigit tangan yang memberi mereka makan. Setelah bertahun-tahun berlalu, tiba-tiba mereka datang lagi. Langit mengasihaniku, memberiku kesempatan, mengizinkanku melenyapkanmu dan meninggalkan dunia ini tanpa rasa khawatir. Kata pelindung Dao klan surgawi. Kamu bahkan bisa meneriakkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Lihatlah ke dalam kesadaranmu dan tanyakan pada dirimu sendiri apakah aku melakukan kesalahan pada klan surgawimu. Si Hao memarahi. Mungkin kamu memang menunjukkan sedikit rahmat kepada klan surgawi kami, tapi sekarang, kamu harus dibunuh. Jika Anda dibiarkan tumbuh dewasa, klan surgawi akan berada dalam bahaya. Demi melindungi klan surgawi, kamu sebaiknya tetap mati saja. Apa yang disebut kebaikan, rahmat, kamu harus mendiskusikannya dengan orang lain di kehidupanmu selanjutnya. Bibir pelindung Dao klan surgawi membuka dan menutup, diam-diam mengirimkan suara, tersenyum dingin. Hal lama yang tidak tahu malu. Apalagi yang bisa si Hao katakan? Darah melonjak, pikirannya dipenuhi amarah. Dia benar-benar ingin segera membunuhnya. Saudara Dao klan surgawi, usiamu terlalu tua, tidak perlu bergerak. Apapun yang terjadi, kamu hanya ingin dia mati, jadi serahkan saja dia padaku. Seseorang berbicara. Wakil ketua sekte negeri surgawi telah tiba. Selain itu, sebuah kereta perang bergemuruh di kejauhan, darah menetes. Master sekte negeri surgawi sedang bertarung sengit melawan naga bersayap, dan ketika itu selesai, dia akan bergegas ke sana. Si Hao menatap mereka, hatinya sangat dingin. Kakek hantu di alam bawah telah direncanakan untuk dilawan oleh orang-orang negeri surgawi, dibunuh, dan sekarang, dia juga berselisih dengan sekte ini. Ada dendam di antara keduanya yang tidak bisa dihilangkan. Udara dingin bertiup, gunung tulang putih turun. Di bagian paling atas duduk seorang laki-laki, kulitnya seputih salju, rambut abu-abu berserakan, kulitnya tidak sehat. Namun, siapa yang berani meremehkan orang ini? Tuan dunia bawah telah tiba. Wang, junior sepertimu telah mengagetkan tuan klanku. Bahkan kematian saja tidak cukup. Seseorang dari klan dunia bawah berteriak. Alam pengorbanan suci, lumayan, memiliki jenis kultivasi seperti ini di usiamu, bakat benar-benar mengguncang dunia. Namun, lalu kenapa? Kata tuan dunia bawah, kekosongannya tenang. Selama kamu tidak mencapai tingkat kekuatan kami, pada akhirnya kamu akan kembali ke bumi. Jadi bagaimana jika Anda mengagetkan masa lalu dan masa kini? Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Dao saudara, kamu hanya membutuhkan mayatnya, jadi serahkan orang yang masih hidup kepada kami terlebih dahulu. Seseorang tertawa keras. Orang-orang dari lembah pedang, gua awan api, dan gerbang hantu Drake Dao berjalan mendekat.